Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq. Kitab Taisir. Alhamdulillah sudah sampai di amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Amanah. Amanah ini satu bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Dalam bahasa Indonesia juga amanah. Apa arti amanah? Ya, bermula dianya amanah itu al-qiyamu bi huquqillahi ta'ala wa huquqi ibadihi. Bermula amanah itu al-qiyam, melaksanakan dengan segala hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak hambanya Allah. Itu arti amanah. Amanah berarti melaksanakan, menunaikan semua hak Allah. Hak-hak Allah di sini perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan melaksanakan segala hak-hak hamba Allah, apapun yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah, hak-hak orang lain kita tunaikan. Itu namanya amanah. Jadi ya, amanah sudah biasa. Amanah ini tidak harus berupa harta benda, bisa juga berupa pangkat, jabatan, kepercayaan, itu semuanya amanah. Seseorang yang diberikan pangkat, diberikan oleh Allah pangkat yang melalui pemilihan dari masyarakat. Berarti masyarakat juga menitipkan kepercayaannya kepada yang diberi jabatan tersebut. Perintah Allah terhadap jabatan yaitu orang harus berbuat adil dengan jabatan dan kuasanya. Ketika dia melaksanakan semua itu disebut amanah. Fabiha yakmulud dinu wa tusanul a'radu wa tuhfadul amwal. Maka dengannya amanah sempurnalah oleh agama dan terjagalah segala kehormatan, wa tuhfadul amwal, dan terpeliharalah segala harta. Dengan adanya sifat amanah, bila semua orang memiliki sifat amanah, maka agama ini akan sempurna. Segala kehormatan akan terjaga, segala harta akan terpelihara. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa dengan amanah agama jadi sempurna? Kehormatan terjaga, harta terpelihara. Kenapa bisa begitu? Karena, ini alasannya. Li'annal qiyama bi huquqillah ibaratun an fi'lil ma'murati wa jitinabil manhiya. Karena bahwa sungguh melaksanakan hak-hak Allah itu ibarat dari fi'lil ma'murat, melaksanakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Arti amanah di atas melaksanakan hak-hak Allah. Apa arti melaksanakan hak-hak Allah? Artinya yaitu melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Kalau kita sudah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, otomatis agama akan sempurna. Karena agama itu cuma dua, perintah dan larangan. Perintah wajib namanya wajib. Perintah yang tidak wajib namanya sunnah. Larangan wajib namanya haram. Larangan yang tidak wajib namanya makruh. Sisanya mubah. Jadi agama dua doang, perintah dan larangan. Kalau kita amanah, artinya melaksanakan hak-hak Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, agama jadi sempurna. Kemudian wal qiyamu bi huquqi ibadihi ibaratun an raddil wada'i. Kemudian bermula melaksanakan dengan hak-hak hambanya Allah. Bermula melaksanakan dengan segala hak-hak hambanya Allah itu ibarat dari raddil wada'i, mengembalikan segala titipan-titipan. Wa tarkit tatfif, dan meninggalkan mengurangi, fi kailin dalam sukatan, au waznin atau dalam timbangan, au zar'en atau dalam sipatan dan ukuran. Makanya agama jadi sempurna, harta terjaga tadi. Kenapa? Karena arti amanah tadi melaksanakan hak-hak hamba Allah. Melaksanakan hak-hak hamba Allah maksudnya mengembalikan segala titipan mereka. Mereka menitipkan sesuatu kepada kita, menitipkan kekuasaan, pangkat, jabatan atau harta benda, kita kembalikan. Artinya kita kembalikan pada tempatnya, kita letakkan amanah tadi atau kepercayaan tadi atau pangkat tadi pada posisi yang seharusnya. Wa tarkit tatfif, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa dalam sukatan, dalam timbangan atau dalam
ukuran, tidak ada KKN, tidak ada korupsi di sini. Nah, makanya harta-harta kehormatan jadi terjaga dengan sebab amanah. Karena arti amanah pada hak hamba yaitu melaksanakan segala hak-hak hamba Allah, mengembalikan titipannya, tidak mengurangi hak-haknya. Wa tarki ifsya'il asrari wal uyub, dan meninggalkan membuka segala rahasia-rahasia dan aib-aib. Nah, ini masih berkaitan dengan hak-hak hamba. Nah, jadi semua orang itu punya privasi. Tidak boleh kita membuka rahasianya, membuka aibnya, menyebarkan aibnya. Ini zaman sekarang kita lagi musibah. Media sosial berbagai macam aib diumbar. Ada orang-orang yang menitipkan rahasianya kepada kita, misalkan curhat atau apapun, atau kita tahu aib seseorang. Sampailah di kita, jangan kita sebarkan lagi kepada orang lain lagi. Ketika kita menyebarkan aib orang lain, kita dianggap seorang yang tidak amanah. Wa ayyahtara li nafsihi ma huwa aslahu laha fid dini wad dunya. Dan bahwa ini masih amanah terhadap hak hamba. Wa ayyahtara, dan bahwa memilih ia li nafsihi untuk dirinya ma huwa akan ma, yang bermula dianya ma itu aslahu lebih baik, laha untuknya diri, fiddin dalam agama dan dalam dunia. Masuk dalam kategori amanah, yaitu kita memilih untuk diri kita hal-hal yang terbaik untuk agama dan terbaik untuk dunia. Nah, itu artinya amanah. Jadi umum amanah, menjaga anggota badan, semuanya amanah. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman yang menyangkut tentang amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya'murukum, Allah memerintahkan akan kamu an tu'addu, bahwa engkau tunaikan akan amanah-amanah ila ahliha, kepada pemiliknya amanah. Jadi menunaikan amanah kepada pemiliknya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak ada amanah baginya. La imana, ini la nafi jenis, isimnya mahdhuf. La imana maujudun, tidak ada iman itu yang maujud bagi siman, la amanatalah, yang tidak ada amanah baginya. Orang yang tidak punya sifat amanah dianggap tidak punya iman. Kenapa? Karena salah satu arti iman yaitu memberikan keamanan, kenyamanan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita tidak memiliki sifat amanah, membohongi orang lain, mengurangi hak orang lain, orang tidak akan merasa nyaman dengan diri kita. Karena itu sahlah dikatakan tidak berimanlah orang-orang yang tidak punya amanah. Makanya orang yang beriman, seorang yang mukmin itu seorang yang sangat amanah. Mestinya kalau orang beriman yang menjadi pemimpin itu, maka dia bisa mewujudkan keadilan. Karena orang beriman itu orang yang amanah. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak ada janji baginya. Orang yang tidak bisa menunaikan janji dianggap tidak beragama. Kenapa? Karena agama menganjurkan kita kalau berbicara jujur. Kalau berjanji menepati. Kalau dipercaya ya menempatkan kepercayaan pada tempatnya. Ketika kita menyalahi hal tersebut, bicara bohong, dipercaya mengkhianati, kemudian berjanji selalu ngingkar, maka dianggap orang yang tidak beragama alias orang munafik. Orang munafik itu orang yang memperlihatkan sesuatu yang tidak ada dalam hatinya, hanya ada di mulutnya saja. Ini pentingnya sifat amanah. Wa dhiddul amanati al-khiyanah, dan bermula lawan dari amanah itu al-khiyanah, pengkhianatan. Nah, orang yang tidak amanah berarti orang yang khianat, karena lawan sifat amanah khianah. Wa hiya mukhalafatul haqqi binaqdil ahdi fi sirri, dan bermula dianya khianah itu mukhalafatul haq, menyalahi kebenaran, binaqdil ahdi, dengan merusak janji, fi sirri, dalam rahasia. Jadi khianat itu artinya dia bertolak belakang dengan kebenaran dengan cara mengingkari janjinya, tapi diingkarinya secara sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan. Jadi pengkhianatan itu main belakang. Dia ya seperti yang maklum dalam bahasa Indonesia, arti khianat itu dia mengurangi hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Itu sudah berjanji,
kemudian melakukan berbagai macam hal di belakang layar untuk tidak memenuhi janjinya. Itulah khianat. Jadi bahaya dari khianat itu pasti sangat besar, akan kehilangan kepercayaan tentunya. Seseorang yang memberi kita kepercayaan, kemudian kita mengkhianatinya, kepercayaannya akan hilang. Wa madarruha katsiratun, dan bermula bahayanya khianat itu sangat banyak sekali. Minha, sebahagiannya yang banyak itu ayyusafa sahibuha bil ghadri, itu bahwa disifati akan pemiliknya dengan ghadar. Ghadar itu penipu. Orang yang mengkhianati itu akan digelari oleh orang lain dengan si ghadir. Orang yang pengkhianat, menipu orang lain. Wa naqsiddin kita atas kepada bil ghadar, dan sebahagian darinya sifat bahayanya khianat itu disifati akan pemiliknya, disifati dengan naqsiddin, kurang agama. Dia akan mendapatkan gelar orang yang kurang beragama, bahkan dianggap tidak beragama. Karena orang yang beragama tidak mungkin akan khianat. Wa inhitatil himmah, dan rendah. Inhitat itu terjatuh tekadnya, himmahnya, semangatnya. Dia orang yang enggak punya semangat beragama. Wanhitat, mundur, jatuh tekadnya. Dianggap orang yang tidak berdaya. Wadana'atin nafsi, dan akan disifati dengan kehinaan jiwa, terhina orang yang pengkhianat. Wa minha, dan sebahagian darinya bahaya khianat, i'radun nasi anhu, berpalingnya manusia darinya. Manusia tidak akan berpaling, meninggalkannya. Pelan-pelan dia akan ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Li'isati ilaihim, karena berbuat buruknya dia ilaihim kepada mereka manusia, karena menipu manusia, menipu orang lain. Wa qat'u yadihi idza saraka, dan terpotong tangannya idza saraka. Ini kalau hukum Islam diterapkan. Qat'u yadihi, terpotong tangannya, idza saraka minhum, bila mencuri ia dari mereka manusia. Ketika seorang pengkhianat, dia mengkhianati bidang harta misalkan, ya tangannya akan dipotong, atau minimal akan dipenjara kalau dia melakukan korupsi, mengambil hak-hak yang bukan haknya. Penjara. Wa bughdhullahi lahu, ini yang paling berbahaya. Bughdullah, marahnya Allah baginya. Wa ta'dzibuhu, dan siksanya Allah iyahu, akan iyanya. Dibenci oleh Allah, kemudian disiksa oleh Allah, bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Kenapa disiksa oleh Allah? Li'annahu lam yura'i ma kallafahu bihi, karena bahwasanya seseorang itu lam yura'i, tidak menjaga ia. Ini tanda jazamnya buang. Li'annahu lam yura'i, karena bahwasanya seseorang itu lam yura'i, tidak menjaga ia ma kallafahu, akan sesuatu yang telah mentaklif ianya Allah, yang telah memberatkan ya Allah akannya seseorang dengannya karena dia tidak menjalankan syariat Allah, tidak mempraktekkan sifat amanahnya, makanya akan dibenci oleh Allah dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Jadi jangan mengkhianati Allah dan Rasul, maksudnya laksanakanlah segala perintah Allah, tinggalkan larangannya. Jangan mengkhianati Allah. Dalam setiap amanah yang diberikan oleh Allah, jangan kita jadi pengkhianat. Masuk juga kalau kita bukan pemimpin, kita kategori masyarakat. Masyarakat misalkan, kita juga punya tanggung jawab terhadap anggota badan kita, terhadap keluarga kita, anak dan istri kita. Kita juga harus dituntut untuk amanah. Wa takhunu amanatikum. Ini kita atas kepada takhunu, di atas, oleh orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu mengkhianati akan amanah-amanah kamu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Jadi sangat dilarang untuk jadi pengkhianat, baik mengkhianati Allah dan Rasul atau mengkhianati sesama. Nah, ini amanah sifat yang berat memang, apalagi yang mempunyai posisi-posisi yang istimewa. Tapi inilah tantangan. Makanya salah satu sifat yang wajib bagi Rasul juga amanah. Rasul itu diwajibkan. Seorang Rasul yang dipilih oleh Allah mesti orang-orang yang amanah. Ya,
karena tugasnya menyampaikan misi, membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya bisa mempraktekkan, diberi kesanggupan untuk sanggup menanggung amanah seukuran diri kita masing-masing. Jadi semua orang itu punya tanggung jawab, punya amanah yang harus kita tempatkan pada tempatnya. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.